Halo, selamat sore Celom. Halo, Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik? baik. Baik ya. Oke, hari ini kita ada di lesson ke-8 ya. Kita akan share screen dulu. Hmm, baik. Nah, ini dia. Seperti biasa kita akan memulai dari perhitungan lisan dulu ya. Misalnya kita punya 2 kali 3 itu kan hasilnya sama dengan 6 ya. Betul kan? Iya. Nah, jadi kita ingat sifat komutatif pada perkalian itu. Kalau misalnya kita punya A kali B, itu kan sama artinya B kali A. Artinya 2 kali 3 itu kan akan sama dengan 3 kali 2. Betul ya? Itu Mm-mm. sifat komutatif atau sifat pertukaran tempat. Nah, kemudian kalau misalnya kita punya 10 kali 3, 10 kali 3 itu kan artinya 10-nya ada 3 kali. Kalau kita tambahkan itu dapatnya 30. Oke. Nah, sebaliknya gimana? Kalau 3 kali 10 itu sama juga dengan 30. Nah, kesimpulannya saat kita mengalihkan bilangan apapun dengan 10, kita harus menambahkan satu angka nol ke angka di sebelah kanan. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami dulu? Bisa. Bisa. Oke. Nah, kalau pembagian, misalnya kita punya 30 akan kita bagikan 10. Berarti di sini nolnya kita bagi dulu ya, atau nolnya kita coret, kemudian sisanya kan 3 bagi satu. 3 bagi satu berapa? 3 kita bagi satu sama dengan 3. Oke. Nah, sekarang kita menghitung ya. Kita punya 4 kali dalam kurung 30 kurang 20. Berarti yang pertama kita selesaikan yang mana dulu? Dalam kurung. Ya, dalam kurung 30 kita kurangi 20 sama dengan 10. 10. 4 kali 10 berapa? 40. 40. Oke. Nah, sekarang 27 tambah 23 bagi 10. Berarti dalam kurung lagi nih, 27 tambah 23 berapa? Dua puluh Hmm, tujuh kita 10. tambahkan 23. Misalnya 50. 50. 50 kita bagi 10 5. berapa? 5. Oke, nice. Nah, sekarang kita bekerja di platform nih. Giliran Celo yang share screen ya. Oke, silakan Celo. Ya, kita di listen ke-8. Mm-mm. Ya, yang pertama dulu ya, yang perhitungan lisan dulu. Oke, sekarang kita punya 50 kurang 40 kali 3. Berarti 50 kurang 40, 10 ya? Ya, ya, 30. Next, 2 kali 4 kali 10. 2 kali 4 berapa? 8. 8. 8 kali 10, 80. Oke, lanjut. 30 bagi 56 kurang 46. Berarti 56 kurang... Oke, benar, 3. Nah, kemudian 46 tambah 14 bagi 10. Ya, 6. 12 bagi 3 kali 2. 12 bagi 3, 4. Oke, benar. Next, 50 bagi 34 kurang 24. Ya, kemudian 3 kali 2 kali 4. Nice. Kemudian 27 kurang 13 bagi 2. 27 kurang 13 berapa? Oke, 7. Kemudian 6 bagi 2 kali 5 kurang 15.
6 bagi 2, 3. 3 kali 5, 15. 15 15. tambah 15, ya. 5. Ya, jadinya 0. Oke. Coba dicentang, benar nggak ya semuanya? Oke, benar semua. Sekarang sebutkan bilangan terbesar, tapi dia kurang dari 24. Kira-kira itu angka yang mana? 8? Oke. Terus, bilangan terkecil, tapi dia lebih dari 17. Bilangan terkecil, tapi lebih besar dari 17 ya. Maksudnya lebih besar dari 17. Oke. Ya, lanjut nomor 2. Sebutkan semua bilangan yang tidak lebih besar dari 8. Tidak lebih besar, berarti kurang dong. Tapi yang 8-nya termasuk. Nah, itu yang mana aja? Oke. 5. Terus, ada lagi nggak? 0. Oke, silahkan dicentang. Nice, benar semua ya. Sebutkan semua bilangan yang tidak kurang dari 21. Tidak kurang. Berarti lebih dong. 24, terus 30. Mhm. Oke, itu aja ya. Yang lebih dari 24 silahkan dicentang. Oke, benar. Ya, sorry, ini mana ya? Sekarang bagian kedua. Coba bagian kedua. Yang satu ya. Proyek tugas, proyek tugas. Berlatih menggunakan perkalian untuk menggantikan penjumlahan berulang. Misalnya, 5 kali 4 itu kan artinya 5-nya ada 4 kali. 5 kali 4 berapa? 20. Sekarang 7 kali 5. 7 kali 5, ya 9 kali 6. 54, benar. Oke. Nah, seterusnya 12 kali 4. 12 kali 4, ya. Terus 5 kali 19 berapa? Oke, wait. Izin bentar ya. Oke. 5 kali 19, tapi ini nggak bisa anotasi ya, coba. Hmm, nggak bisa ya. Hmm, Nah, 5 kali 19, gini, yang 19 itu kita pecah, jadi 10 dan 9. Berarti 5 kali 10 kan 50, tambah 9 kali 5 berapa? 9 kali 5, 45. Oke, jadi 50 tadi ditambah 45. Berapa? 95. Jadinya 95. Ya. Yang 5 kali 19 tadi 95 ya, Cel? Nah, ya itu. 95. Sekarang 7 kali 28. Nah, yang 28 itu bagi dulu jadi 20 dan 8. 7 kali 20 itu kan 140. Tambah 8 kali 7 berapa? Di mana? Berapa? Lima 5. enam. 56. Berarti 140 tadi tambah 56 berapa? Eh, ya 140 tambah 56. Berarti 196. Ya, jadi gitu. Nah, sekarang 9 kali 31. Berarti 31 itu jadi 30 dan 1 ya. 9 kali 30 berapa, Celo? 9 kali 3 berapa? 27. 27. Berarti kalau 30 kali 9 itu 270. Tambah 9 kali 1.
9. Oke, berarti 270 tambah 9. Nah, gitu. Nah, coba Celo lakukan dengan cara yang sama tadi. Berarti yang kita pecah yang mana, Celo? 38. Ah, 30 sama 38 kita jadikan 30 dan 8 gitu ya. Nah, terus yang 30 kali 8. 30 kali 8 lihat yang 3 kali 8. 3 kali 8 berapa? 24. 3 kali 8 berapa? 24. 24. Nah, tadi kan 30 kali 8 berarti 240. Ditambah 8 kali 8 berapa? 8 4. kali 8, 64. 64. 8 kali 8 dapatnya 64 ya. 8 kali 8 itu 64. Berarti em, 240 tambah 64 berapa? 240 tambah 60, eh 200 berapa tadi? 240 ya. Berarti dapatnya 304. 304, 304. Tulisnya itu 304. Itu 304 ya. Oke, silakan dicentang. Ya, lanjut. Sekarang, boleh dibaca dulu Celo soalnya. Kamu pergi berbelanja bersama keluargamu. Hitung Mm, berapa banyak makanan yang dibutuhkan keluarga berisi 4 orang selama seminggu dan berapa total uang yang akan dibelanjakan. mm-mm, Tiap anggota keluarga makan 2 bungkus beras, Rp9.000 per bungkus, mm-mm. 9 butir telur, Rp20.000 per 10 butir. Hitung dulu berapa bungkus yang dibutuhkan. 1 kantong buah, Rp21.000 per kantong. Orang tua juga membeli barang tambahan untuk minggu ini. Tambah 1 bungkus beras, tambah 4 butir telur, tambah 1 kantong buah. Hitung total jumlah paket beras, telur, dan kantong buah untuk seluruh keluarga. Letakkan makanan di meja dan keranjang. Oke, berarti sekarang yang beras dulu ya. Tadi anggota keluarga ada berapa? Ada 4 ya? 4. Benar nggak? Tadi eh, 4. keluarga berisi 4 orang selama seminggu. Nah, berarti setiap anggota keluarga makan 2 bungkus beras. Kalau 2 bungkus beras berarti karena dia ada 4 orang dalam keluarga, 2 kita kalikan 4 berapa Celo? 2 kali 4? 8. 8. Nah, terus ditambah orang tua membeli barang tambahan satu, berarti 8 beras ditambah satu jadinya 9 bungkus beras ya. Ya. Nah, oke, sekarang em, sebentar ya ini. Nah, harganya berapa? Tadi per bungkusnya adalah 9.000, berarti karena 9 kantong beras, 9 kali 9, 80, Ibu. 81. Nah, di bawah itu ini, gimana ya? Ini karena nggak ada anotasi jadi susah. Nah, di nasi itu kan nasi, terus di bawahnya ada biaya. Ada biaya kan di sini. Nah, di situ. Coba buatkan 81. Udah? Oh ya, berarti nasinya berapa kita masukkan ke keranjang? Nasi itu maksudnya beras kali ya. Nah, sekarang Celo coba masukkan sebanyak 9 beras tersebut ke keranjang. Bisa? Sebanyak 9. Oke. Nah, sekarang kita ke telur ya. Coba lihat di atas lagi. Di soal ceritanya.
Nah, kemudian setiap anggota keluarga makan 9 butir telur. 9 butir telur berarti kan anggota keluarga tadi ada 4. 9 kali 4 berapa? 36. 36. Terus ditambah 4 butir. Berarti 36 tambah 4 sama dengan 40 butir. Nah, kita tahu kalau satu ini ada berapa telur ya satunya tadi dikatakan? 10. Ada. 10. Oke, berarti sekarang Celo masukkan 4 telur tersebut ya. Oke, udah. Nah, sekarang kita tentukan harganya ya. Berarti 4 4 kali 20.000. Iya, satu lagi ya. Nah, oke. 4 kali 20 berarti 80. Nah, sekarang kantong buah. Coba Celo. Kantong buah yang kita beli itu berapa? Lihat di atas dulu. Satu kantong buah. Oke, berarti karena ada 4 anggota keluarga, 1 kali 4, 4. Tambah satu, berarti 5 kantong ya. Kita beli 5 buah. Nah, sekarang untuk harganya, berarti 5 dikali 21.000. Berapa itu, Celo? 5 kali 21. Nah, 105. Nah, sekarang totalin dulu, Celo. 81 tambah 80 tambah 105. Nanti buat hasilnya di yang atasnya itu membelanjakan. Oke, buahnya kenapa dikembalikan? Oh ya. Nah, Ini. kan ini masih ada kotak putih di atas ya. Itu total belanja kita. Tapi tambahkan dulu 81 tambah 80 tambah 105 berapa? Bentar. 105 berapa? Tunggu, tunggu. 100. Kayaknya lebih 100 deh, Celo. 105 Tuh, mm-mm. bentar. 105 tambah 80 105 tambah 81 berapa? Dapatnya 200 berapa tuh ya? Berapa? 266. Nah, berarti isinya itu adalah 266. Dah? Oke, benar ya. Nah, untuk nomor tiga nanti boleh dicoba selesaikan sendiri aja ya. Nah, coba stop share dulu. Stop share. Oke, nah dari soal project tadi bisa dipahami dulu, Celo? Bisa. Bisa, wait ya. Hmm. Oh, tadi tentang project. Nah, sekarang kita ke bilangan asli. Nah, angka ditulis dengan digit. Digit merupakan lambang penulisan. Nah, apa itu yang terbesar dan apa itu angka yang terkecil? Nah, ini kan udah kita ketahui juga ya. Baik, mana dia? Oke, sekarang kita ke soal ceritanya. Saudara Gilo dan Aren telah bersama selama 17 tahun. Berapa umur mereka bersama 4 tahun yang lalu? Berapa juga umur mereka akan bersama setelah 11 tahun? Nah, dari cerita ini kita kondisikan dulu ya. Sekarang mereka 17 tahun ya. Iya. Nah, kemudian pertanyaan yang pertama, berapa umur mereka bersama dalam 4 tahun yang lalu? Berarti umur Gilo dikurang 4, umur Aren dikurang 4. Berarti total pengurangan yang kita lakukan ada 8. Jadi 17 yang tadi kita kurangi dengan 8. Hasilnya berapa?
9. 9. Jadi 4 tahun yang lalu mereka 9 tahun bersama. Oke, bisa dipahami dulu untuk contoh ini? Bisa, lanjut. Oh iya, yang pertanyaan kedua, berapa umur mereka akan bersama setelah 11 tahun? Jadi, dalam 11 tahun, yang ini Gilo tambah 11, Aren juga tambah 11. 11 tambah 11 berapa? Dua Dua puluh, puluh dua. 22. Dua. Nah, kemudian yang 17 tadi kita tambahkan dengan 22. 17 tambah 22 dapatnya 39. 9. Jadi dalam 11 tahun mereka akan bersama selama 39 tahun. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Apa? Enggak. Tidak? Oke, lanjut ya kalau gitu. Sekarang Nata memberi nomor halaman di buku catatannya dari 10 hingga 18. Ditanya berapa angka yang ditulis Nata. Sekarang kita lihat ya. Kalau misalnya dia menuliskan 10 sampai 18 itu kan ada 9 angka. Tapi kalau digitnya ada berapa? Digitnya ada Dua. berapa? Dua. Iya, masing-masing kalau misalnya 10, angka 10 itu kan digitnya 2 ya. Jadi karena ada 9 angka, berarti digitnya Nah, 18 gitu. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami dulu ini? bisa. Oke. Bisa. Nah, oh ya, sekarang kita bekerja di platform. Silahkan bekerja di platform lagi. Pilih yang nomor 2 gitu ya. Ya, kembali dulu. Yang nomor 2. Oke, sekarang agen khusus mengisi dokumen untuk penugasan. Bantu agen menuliskan yang pertama, bilangan dua angka terkecil yang notasinya tidak ada satu dan nol. Itu kira-kira angka berapa? Dua angka terkecil. Berarti kalau dalam 10 sampai 19 nggak bisa ya, karena kan ada satunya. Gimana kalau dari 20? Oh, 20 nggak bisa karena ada nolnya. Nah, kalau gitu 21 nggak bisa juga. Nah, 22. Bagian B, bilangan dua angka terbesar yang jumlah satuannya kurang dari 5 bilangan puluhan. Berarti satuannya itu kurang 5. Kira-kira itu angka berapa? Oke. Atau misalnya tuh ya, kalau di posisi puluhan itu angka 9. Kira-kira satuannya berapa? Ingat satuannya tadi kurang 5, berarti 9 dikurang 5. Ya, 9 4. jadinya 90. Oke, silakan dicetak. Ya, nomor 2. Iwan memberi nomor pada semua halaman album fotonya tentang binatang. Totalnya ada 12 halaman. Dengan menggunakan kartu, tunjukkan nomor seluruh halaman yang dituliskan. Ini yang satu-satu nomor dulu ya, berarti paling kiri nomor 1 dulu. Ya, silakan. Terus nomor 2. Nomor 2-nya belum masuk. Oke. Nomor 3 sampai nomor, tapi buku yang nomor 6 belum muncul ya. Nggak apa-apa. Nah, udah. Sekarang centang dulu. 10-nya belum, kan dia masih satu-satu nomor gitu. Ya.
Nah, sekarang di bawahnya ada bagian dua tuh. Bagian duanya, sekarang yang dua-dua digit ya. Masukkan satu 10, satu dulu, baru nol. Oke, sampai nomor 12. Nah, sebelum dicentang, bentar ya, di bawahnya ada kotak putih. Ditanya berapa angka yang ditulis oleh Iwan dalam memberi nomor pada 12 halaman albumnya. Nah, 1 sampai 9 kan itu ada 9 digit ya. 9 digit, terus 10 sampai 12 itu kan masing-masing 2, berarti 9 tambah 6 berapa? 9 15. tambah 6, 5. Oke, baru kita centang lagi. Ya, lanjut nomor 3. Odd memberi nomor pada semua halaman buku catatannya. Ada total 20 halaman. Berapa angka yang ditulis oleh Odd? Kira-kira menurut Celo, Celo sekarang pisahkan yang satu-satu digit dengan yang dua-dua digit. Yang satu digit kan 1 sampai 9 ya. Yang dua digit itu dari 10 sampai 20. Totalnya ada berapa? Wait, dapat nggak? 40 masih kurang tepat. Coba jangan dicentang lagi ya, soalnya udah dua sekali perjamuan tinggal satu lagi. Wait, kalau 1 sampai 9 udah 9 digit ya. Terus dari 10 sampai dua 20 itu ada berapa? Berarti totalnya ada 31. Coba ada 31 bener nggak ya? Nah, oke. Dah, lanjut nomor 4. Iwan terus mengisi dokumen untuk tugas tersebut. Bantu dia menghitung jumlah digit setiap angka. Nah, sekarang kelompokkan bilangan yang jumlah angkanya kurang dari 9. Maksudnya gini, kita lihat yang 26 ya. 2 kalau kita tambahkan 6 itu kan 7 ya. Nah, 8. 8 itu kan kurang dari 9. Berarti 26 itu masuk di kelompok yang paling kiri. Bisa dipahami dulu maksudnya, Cel? Nah, seperti itu. Nah, sekarang Sheila coba kelompokkan lagi yang mana jumlah angkanya itu kurang dari 9 dan yang mana yang lebih dari 12. Selain 26 itu yang mana lagi? Kalau 34, 3 tambah 4 kan 7 ya. Berarti itu kurang dari 9. Dia pasti masuk di. Oke. Ada lagi? Ya, 5 dan 2. Ada lagi? Ya, oke. Sekarang yang kelompok kanan ya. Yang kelompok kiri udah benar. Bilangan yang jumlah angkanya lebih dari 12. Hmm, Oke, terus ya oke. Silakan dicentang benar nggak ya? Oke, nice. Nomor 5. Boleh dibaca dulu soalnya apa? Tempat perlindungan Mister Trudy memiliki beberapa teropong warna-warni untuk mengamati Mm-mm. burung. Ketika Hmm, Iwan dan Ott mengambil masing-masing mengambil satu teropong merah dan Mister Trudy membawa 3 teropong biru lagi. Jadi ada 6 teropong. Saat mentransfer kartu, tunjukkan berapa banyak teropong yang ada di cadangan pada awalnya. mm-mm. Oke. Em, Iya, nah sekarang yang tiga biru di bawah masukkan ke
Yang tadi, betul. Ya, masukkan ke kotaknya. Ya, satu lagi. Nah, terus yang teropong merah yang dipegang oleh, masukkan ke atas. Ya, satu. Di bawah yang merah coba. Itu. Nah, boleh dicentak. Nah, ada bagian duanya tuh. Berapa banyak teropong yang awalnya ada di cadangan Mister Trudy? Ada, wait, wait. Ada, sebentar. Ada berapa? Di cadangan itu yang di kotak warna putih ya. Kotak warna putihnya ada berapa? Oke, ada 5, benar. Ya, silakan dicentang lagi. Oke, lanjut di bintang nomor 6. Oke, baca lagi, Celo. Cari Mister soalnya apa? Trudy, Mister Trudy ditanya berapa banyak hewan langka yang dimilikinya di cagar alam. Dia mengatakan Mm-mm. bahwa jika dia mengirimkan masing-masing satu hewan ke cagar alam, temannya Louis, Bond, Dem, dan Ron, dan kemudian mengambil 6 hewan lagi ke dalam cagar alamnya, maka dia akan memiliki 9 hewan langka. Berapa banyak hewan langka yang ada di cagar alam, Mister Trudy? Oke, kira-kira dari soalnya Celo bisa paham nggak? Kurang sih. Kurang. Oke, coba kita baca lagi ya. Mister Trudy ditanya berapa hewan kepunyaannya kan. Terus dia mengatakan kalau dia mengirimkan masing-masing satu ke Louis, Bond, Dam, dan Ron. Berarti ada 4 ya. Berarti kalau dia kurangi 4, terus dia ambil 6, maka sekarang dia punya 9. Gimana ya? Ini susah menuliskannya. Jadi kalau persamaan kita itu, misalnya hewan yang kita cari, kita misalkan dengan H kemudian dikurang 4, atau Celo bisa anotasi nggak? Coba, bisa sambil cara-cara nggak? Bisa. Ah, sekarang tuliskan H, nah, dikurang 4, dikurang 4 itu artinya kan dikurangi ke Louis, Bond, dan Ron ya. Terus kalau dia ambil 6 hewan, berarti tambah 6. Tambah 6 sama dengan 9. Kenapa sama dengan 9? Kan dia akan memiliki 9 hewan langka. Sampai di sini bisa dipahami dulu? Bisa. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita menyelesaikannya, Celo? Lihat yang negatif 4 tambah 6. Negatif 4 kita tambahkan 6 berapa? Sebelumnya udah pernah belajar ini nggak? Bilangan positif dan negatif? Pernah. Pernah. Berarti kalau negatif 4 kan kita dari kiri ya. Ke kanan karena ditambah 6, ke kanan sebanyak 6 langkah. Berarti sekarang kita ada di angka berapa? Kehapus ya. Iya. Nah, ditambah 6 sama dengan 9 ya tadi. Nah, negatif 4 kita tambahkan 6 berapa? 2. 2. Oke, berarti H, H tambah 2 tulis di bawah ya. H tambah 2 sama dengan 9. Nah, itu kalau H tambah 2 ya. Sekarang H sama dengan berapa? H, tulis lagi di bawah H sama dengan, yang 2 itu kita pindah ke ruas kanan. Karena dia positif di sebelah kiri, berarti di kanan dia jadi negatif. H sama dengan 9 kurang 2. 9 kurang 2. H sama dengan, H lagi sama dengan, H sama dengan 9 kurang 2. Enggak, 9 kurang 2 kan 7 ya. Langsung aja H sama dengan 7. Gitu. Nah, itu ya cara menyelesaikan soal ini. Bisa dipahami? Atau kalau Hmm, misalnya kurang paham, gak apa-apa bisa. kita jelaskan ulang. Gimana?
Bisa. Bisa. Oke, berarti jawabannya adalah 7. Berapa banyak hewan langka yang ada di cagar alam? Adalah 7. Ya, Kenapa stop share? keluar. Hmm, oke. Hmm, Gimana tadi itu? Itu. Oke, sebentar. Izin off cam bentar ya, Celo. Oke. Udah, lanjut. Eh, boleh dibaca lagi soalnya apa? Suaka Mister Trudy adalah rumah bagi gajah, kuda nil, dan badak. Dalam 1 tahun, hewan-hewan ini akan berumur 12 tahun bersama-sama. Berapa tahun umur gajah dalam setahun? Berapa umur kuda nil dalam setahun? Berapa tahun umur badak dalam setahun? Pilih ekspresi yang dapat digunakan untuk menghitung umur-umur hewan ini bersama sekarang. Oke, nah sekarang ini ada kotak paling kanan. Berapa tahun umur gajah dalam setahun? Berarti isi dulu semuanya itu dengan satu. Yang paling kanan itu isi semua dengan satu dulu. Oke, udah. Nah, sekarang di Udah. bawah pilih ekspresi yang dapat digunakan. Ditambah tiga. Em, kenapa ditambah tiga, Cel? Enggak, tadi aku cuma salah pencet. Oh, oke. Berarti Kenapa harusnya udah itu karena dibikin sekarang belum? kan dikurang tiga. Harusnya 12 dikurang tiga. Mm-mm. Ya, ke atas lagi. Ya, silakan dicentang. Oke, ada bagian duanya nih. Bagian dua, pilih ekspresi yang dapat digunakan untuk menghitung umur hewan-hewan ini bersama 2 tahun yang lalu. Nah, berarti kalau 2 tahun yang lalu gimana? Berarti em, kan tadi 12 ya, kita kurang 3 9. Nah, kalau 2 tahun yang lalu berarti masing-masing semuanya dikurang 2. Berarti 6 ya, ya, 9 dikurang 6. 9 dikurang 6. Nah, tapi zebranya belum. Nah, sudah. Dalam 3 tahun, zebra Ovi, Bond, dan Doni akan berumur 16 tahun bersama. Berapa umur mereka bersama setahun yang lalu? Oke, kira-kira dari soal ini cara kita menyelesaikannya gimana? Dalam 3 tahun ke depan ya, mereka berumur 16 tahun. Kalau gitu, umur mereka sekarang dulu berapa? Berarti masing-masing kurangi 3. Ovi 3, Bond 3, Doni 3. Berarti 16 kurang 9 sama dengan 16 dulu kurang 9 berapa, Cel? Oke. 16 kurang 9 7. Nah, sekarang berapa umur, itu umur mereka sekarang ya? Umur bersama mereka 7. Berapa umur mereka bersama setahun yang lalu? Berarti dikurang satu-satu lagi. Mereka kan ada 3, berarti 7 dikurang 3 sama dengan 4. Oke. Ya, benar. Nah, oke, yang
Nomor itu bahas materi lagi ya. Hmm. Nah, sekarang tugas pemotongan. Di sini ada angka trimino. Angka trimino itu kalau misalnya kita bawa ke bentuk, dia seperti ini. Jadi trimino itu berarti tri itu tiga ya, ya kan? Berarti di sini ada tiga kotak kecil. Nah, kemudian kalau tetromino berarti itu bisa bentuk-bentuk seperti ini. Kalau tri tadi tiga, nah kalau tetro berarti itu bentuknya bisa empat kotak kecil gitu. Bisa dibedakan dulu? Bisa. Oke. Nah, tugas yang pertama, kita akan potong gambar menjadi empat bagian yang sama, sehingga potongannya berada di sepanjang sisi sel. Nah, sekarang kan ada kita punya bentuk yang ditebalin warna hitam, itu ada berapa selnya? Yang ini, bentar ya. Kita coba. Yang mana ya? Kok 12. nggak bisa? Bentar, bentar. Ini. Yang berapa sel? 12. 12 betul. 12 ya. Kemudian, kita perlu menemukan berapa banyak sel dalam satu bagian tersebut. Apa bentuk-bentuk bagiannya? Nah, tadi banyak selnya adalah 3 ya. Adalah 12 ya. Berarti kalau kita potong sebanyak 3, dapatnya nanti 4. Betul ya? Maksudnya Iya. kalau kita potong bentuk trimino, nanti dapatnya 4 bagian. Betul nggak? Iya. Coba kita cek ya. Kalau kita potong seperti ini nggak bisa, ya kan? Tapi kalau kita potong ini bisa nggak? Nah, dapat 4 jadinya ya. Ada warna biru, warna orange, kuning, dan hijau. Oke, sampai di sini bisa dipahami dulu. Bisa. Sampai di sini bisa dipahami dulu. Bisa. Oke, lanjut. Potong gambar menjadi 4 bagian yang sama, sehingga potongannya berada di sepanjang sisi sel. Temukan semua kemungkinan metode pemotongan yang berbeda dalam bentuk-bentuk yang dihasilkan. Oke, sekarang berapa banyak sel pada gambar ini? Selnya ada 16. berapa? Ada berapa? 16. 18. Bukannya 16 ya? 16 aku bilang 16. Oke. Nah, sekarang berapa banyak bagian yang sama yang harus kita potong? Ingat bagian yang sama. Berarti semuanya bentuknya sama ya. Kita bisa menggambar atau memotong menjadi 4 bagian yang sama. Karena 16 dibagi 4 bisa 4 ya. Betul ya? Iya. Ya. Oke, artinya masing-masing dari 4 bagian identik akan berisi 4 sel. Yang mana aja? Coba ya. Apakah mungkin untuk memotong gambar menjadi bagian-bagian seperti ini? Mungkin nggak? Enggak. Kita mau? Nggak. Oke. Kalau gini gimana? Bisa Bisa kah? deh, bisa. Ah, Oke. Apakah mungkin untuk memotong gambar menjadi bagian-bagian tapi bentuknya seperti ini? Enggak. Enggak. Ya, benar tidak ya. Apakah mungkin untuk memotong seperti bagian ini? Enggak. Eh, Kalau gini gimana? Kan dia nggak mesti yang ini kan nggak mesti lurus kalau boleh. Bentar ya, mana anotasi ini? Yang bentuk ini nggak mesti berdiri, dia boleh aja dibelok-belokkan gitu. Oke, aman ya? aman. Nah, sekarang apakah mungkin kita potong seperti bagian ini? Enggak. Enggak, ya. Tapi kalau bentuk ini bisa nggak? Enggak. Nggak juga. Mungkin.
Kalau gini, bisa kan? Nah, Bisa. itu dia. Oke. Jadi kita menerima tadi tiga solusi ya, bisa bentuk-bentuk seperti ini kita memotongnya. Oke, sampai di sini bisa dipahami dulu? Atau ada yang mau Bisa. ditanyakan? Oke, saya. Sekarang potong gambar menjadi tiga bagian yang sama. Bisa ya, seperti ini? Oke, Bisa. kemudian potong gambar menjadi tiga bagian yang sama. Dari bentuk ini bisa nggak kita potong tiga bagian yang sama? Bisa. Bisa, oke. Lanjut, kalau dari bentuk ini potong menjadi empat bagian yang sama. Apakah bisa? Bisa. 4. Nanti kalau kita potong-potong itu dapatnya empat bagian gitu. Ini ada berapa sel dulu? Bisa. Ini bisa. Oke, 12. gimana? 12. 12. Oke, sekarang dia minta kan 4 bagian ya. Kita cek dulu 12 sel bagi 4 bisa nggak? Dua Bisa. belas bagi 4 bisa. Nanti dapatnya berapa? 3. 3. Oke, kita mau 4 bagian ya. Berarti masing-masing sel itu terbagi 3. Bisa gini? Bisa. Nah, oke. Nah, ini sekarang coba Celo ya. Potong gambar menjadi 4 bagian. Nah, Celo boleh warnai dulu nih. Totalnya ada berapa sel dulu? 16. Ya, bisa dibagi 4 nggak? Bisa. Oke, sekarang Celo silakan warnai. Yang mana aja toh? Nah, sembari Celo warnai, Kak izin off cam dulu ya, bentar ya. Oke. Ya, oke, terus. Mm-mm. Berarti yang terakhir yang bawah ya. Nah, Oke, coba kita buktikan ya. Apakah bisa? Nah, bener ya. Oke, hore, good job, Celo. Jawabannya benar. Next, potong gambar menjadi 6 bagian yang sama. Bisa nggak ya? Yang ini kita potong jadi 6 bagian, Celo. Selnya kita hitung dulu ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bisa nggak bagi 6? ada berapa tadi? Apa selnya? Iya. Ada, ini kan, wait, nah nih ya. Ini kan masing-masing 4 ya. 4 kali 4, 16, 17, 18. Selnya ada 18. Bisa kalian kita bagi 6? Bisa. Bisa. Oke, coba gambarkan yang mana aja.
Udah. Oke, benar. Jadi dia terbagi jadi 6 bagian. Nice. Hmm, potong gambar menjadi 4 bagian yang sama. Bisa nggak ya? Temukan dua metode pemotongan yang berbeda, tapi pemotongannya itu berbeda. Dapatnya 4. Kira-kira menurut Celo bisa nggak? Hmm. Selnya ada berapa dulu? 15, 16. Dan 16 ya. Tapi metode pemotongannya berbeda. Coba gini. Nah, jadi bisa kita potong dengan bentuk yang ini ya. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke, lanjut bekerja di platform lagi nih. Silahkan, giliran Celo. Berarti kita yang terakhir ya, bagian yang ketiganya. Ya, kembali dulu. Hmm. Ya, sekarang yang bagian 3. Oke, Alisa mengumpulkan koleksi serangga di planet Alpha yang jauh. Koleksi Alisa itu mencakup serangga berkaki 4, berbentuk segitiga, dan persegi berkaki 6. Berarti serangga apa yang ada di koleksi Alisa? Ingat, dia mencakup berkaki 4, berbentuk segitiga, dan persegi dia berkaki 6. Kira-kira yang mana aja? Oke, di sini ada, Celo dapatnya berapa? Wait. Oke, udah 3, satu lagi Celo. Satu lagi. Ya, benar. Itu adalah koleksinya Alisa. Silakan dicentak. Nah, sekarang Larissa memiliki 3 pasang sarung tangan. Satu pasangnya itu warna putih, satu hitam, satu abu-abu. Brownie mengambil 2 sarung tangan. Berapa pasang? Wait. Brownie mencuri 2 sarung tangan dengan warna berbeda. Oke, sekarang berapa pasang sarung tangan yang tapi warna yang sama ya, yang tersisa di Larissa. Berarti kalau misalnya dia ambil ini ya, kan satu pasang berwarna putih itu berarti ada 2 ya, karena kan kiri dan kanan. Dia ambil putih satu, dia ambil hitam satu. Berarti yang abu-abu belum sama sekali diambil. Nah, jadi pasang sarung yang belum diambil itu satu dengan warna yang sama. Jawabannya adalah satu. Oke, bisa dipahami dulu ya Celo maksud soal yang tadi? Bisa. Bisa, oke. Sekarang nomor 2, silakan Celo baca dulu. Nomor 2, baca Celo. Soalnya apa? Vera, Lia, Daria, dan Lena berjalan-jalan. Vera Mm-mm. mengenakan gaun untuk berjalan-jalan. Dia mengepang Mm-mm. rambutnya. Daria mengepang rambutnya dan tidak membawa layang-layang untuk jalan-jalan. Lena Oke, pergi jalan-jalan tanpa boneka itu. Tuliskan nama gadis-gadis di gambar. iya, berarti yang mana tuh? Sekarang tentukan dulu yang paling gampang ya. Hmm, Lena pergi jalan-jalan tanpa boneka. Oh, itu Vera, oke. Berarti setelah itu yang mana lagi? Veranya benar ya? Veranya udah benar. Daria masih kurang tepat. Nah, oke, benar Darianya di situ. Lenanya, ya benar. Berarti yang pertama adalah Lia. Oke, nice. Oke, lanjut. Ismail, siswa kelas 3 melakukan tindakan sesuai diagram yang tertulis di bawah ini. Nah, itu dia ya, Celo. 21 kita tambah 7 berapa? 28. Dua, 28. Nah, 28 kita isi kotak yang di tengah itu ya, kan ada kotak putih. Kita tambah atau kita kurang berapa? Kemudian nanti kita kurang 12
sama dengan 10. Nah, tadi kan udah dapat 28 ya. Gimana kalau kita kurang 6? Berarti atas yang tengah itu 28 kurang 6 berapa? 22. 22 nanti kita kurang 12, itu hasilnya 10. Nah, berarti yang di atas itu dikurang 6, Celo. Ya, dikurang 6. Ada tanda kurang di depan 6-nya. Nah, teh. Ada tanda kurang. Ya. Nah, bisa dipahami dulu, Celo, yang di atasnya. Bisa. Oke, sekarang yang bawahnya berapa menurut Celo? 17 kurang 8 berarti 9 ya. 9 kira-kira ditambah atau dikurang berapa yang di tengah itu? Nanti kita tambahkan 3, hasilnya 19. 9 tambah, kalau 9 tambah 3 kan baru 12 ya. Harusnya 19. Berarti agar jadi 19 dia ditambah 9 tambah 3 dulu udah 12. 12 agar jadi 19 ditambah tuh tambah 7. Oke, benar. Ya, silakan dicentak. Oke. Next, Irina meletakkan kartu-kartu. Silakan, Celo. Peletakan yang benarnya di mana? Ada 5, 3, 7, dan 1. Nah, sekarang Kak bantu ya. Apakah 7 kurang dari 5, Celo? Kalau misalnya 7 di tengah ini kan artinya 7-nya kurang dari 5. Nah, sekarang Kak bantu ya, yang di atas itu ya. Yang di atas itu dari sebelah kiri adalah 3, di tengahnya 5, paling kanannya 7. 3 kiri, kiri. 3 kiri, kiri atas. Nah, itu 3, di tengahnya 5. Di tengah, enggak, bukan di tengah yang masih di barisan atas. Nah, baru yang paling kanannya adalah 7. Nah, itu artinya 3 kurang 5 kurang 7 ya. Nah, di bawahnya berarti berapa? Berarti di bawah 3 itu boleh 1. Di bawah 3 1 ya. Ya. Terus di bawah 1 kira-kira angka berapa? Nanti di bawah ini kita bacanya lebih dari, ini lebih dari. Berarti kita lihatnya 3 5 7. Peletakan yang benarnya gimana? Apakah 3 lebih dari 5? Nah, itu benar. Berarti setelah itu, ya, oke. Ya, hore, benar semua ya. Good job, Celo. Baik, oke kalau gitu untuk kelas sore ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Sebelum kita tutup, Celo bisa sebutkan nggak ya kita udah belajar apa saja? Kita hari ini udah Hmm, belajar tentang, masih ingat nggak? kayak gitu. Gimana? Bentar, aku lihat-lihat lagi tadi. Bentar. Oke, kita udah belajar bentuk triminol, tetraminol, perhitungan, dan juga yang terakhir tadi mengurutkan angka ya. Oke, kalau gitu ada yang sulit nggak Celo dari materi hari ini? Nggak ada ya. Oke, baik kalau gitu terima kasih Celo sudah mengikuti kelas ini dengan baik. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya Celo. See you, bye. Ya udah, makasih, Miss. Iya, makasih, bye.